Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua, dalam kehidupan sehari-hari kita sering sekali melihat atau mengetahui seseorang yang bangun kesiangan lantas dia tidak sholat subuh. Ini tentu saja sesuatu yang sangat salah dan ini merupakan dosa besar. Demikian besar dosanya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, meninggalkan sholat dengan sengaja itu adalah dosa besar yang paling besar. Lebih besar daripada dosa berzina, mencuri, membunuh, minum khamr. Dosa meninggalkan sholat itu lebih besar daripada dosa-dosa yang saya sebutkan tadi. Bahkan bisa menjerumuskan seseorang kepada kekafiran. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, pembatas antara seorang muslim dengan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Jadi hati-hati, seseorang yang meninggalkan sholat dengan sengaja bisa jadi dia akan jatuh ke dalam kekafiran. Lalu bagaimana cara melaksanakan sholat subuh ketika bangunnya kesiangan, apalagi misalnya matahari sudah terbit? Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Ditentukan waktunya. Jadi waktu ini berperan penting dalam sholat ya. Demikian utamanya waktu ini. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, ibadah apa yang utama? Nabi menjawab, sholat di awal waktu. Apalagi Nabi? Sholat di awal waktu. Setelah itu apalagi Nabi? Sholat di awal waktu. Nabi mengulanginya sampai 3 kali, memerintahkan kita agar sholat di awal waktu. Jadi, lalu bagaimana kalau bangunnya kesiangan? Apakah ada dalilnya untuk melaksanakan sholat subuh ketika sudah kesiangan, sudah lewat waktu subuhnya? Ada, saudara. Dalilnya ada. Jadi ada suatu kisah, pada suatu ketika Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat sedang melakukan sebuah perjalanan. Demikian pentingnya perjalanan ini dilaksanakan sampai hampir menjelang subuh. Akhirnya Abu Qatadah mengusulkan kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi, apakah tidak sebaiknya kita istirahat dulu? Ya, karena semua sudah lelah dan sudah mengantuk ya. Kemudian Nabi menjawab, yang aku khawatirkan ketika istirahat nanti kita ketiduran dan kesiangan sholat subuhnya. Tapi kemudian Bilal memberi jaminan. Bilal mengatakan, wahai Nabi, tidak apa-apa, saya saja yang berjaga menunggu datangnya waktu subuh. Silahkan semuanya istirahat, termasuk Nabi Muhammad SAW. Akhirnya semuanya istirahat, tertidur. Bilal berjaga untuk menunggu datangnya waktu subuh. Tapi apa daya, ternyata Bilal pun tidak bisa menahan rasa ngantuknya. Bilal pun tertidur sambil menyandar. Akhirnya ketika matahari sudah mulai terbit, mulai meninggi, yang bangun terlebih dahulu malah Nabi Muhammad SAW. Begitu menyadari matahari sudah terbit, kemudian Nabi membangunkan Bilal. Bilal, bagaimana kamu ini? Bukankah engkau berjanji akan membangunkan ketika waktu subuh tadi? Bilal menjawab, wahai Nabi, saya tidak pernah merasakan mengantuk yang demikian hebat seperti saat ini. Bilal pun tertidur. Akhirnya dengan bijaksana Nabi mengatakan, ya udah kalau begitu semuanya ambil air wudhu, Bilal kamu adzan. Setelah itu mereka semua, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat semuanya melaksanakan sholat subuh berjamaah ketika matahari sudah mulai terbit. Dari kisah ini, kejadian ini, kemudian timbul dalil. Jadi Allah merancang semuanya ini terjadi tentu saja untuk menjadi dalil bagi kita ya. Apakah tidak bisa Allah misalnya
membuat Nabi dan para sahabat tidak mengantuk sama sekali, tidak lelah sama sekali sehingga sholat subuh tepat waktu? Tentu saja bisa. Allah maha kuasa atas segala sesuatu ya. Tentu saja sangat mudah bagi Allah untuk melakukan itu. Tapi dari kejadian ini, hikmah yang bisa diambil adalah bisa menjadi dalil buat kita ketika kita bangun kesiangan, kemudian harus melaksanakan sholat subuh. Jadi saudaraku, dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ketika seseorang lalai mengerjakan sholat, seperti ketiduran misalnya, maka dia tetap harus melaksanakan sholat ketika dia ingat. Jadi ketika seseorang tertidur, ketika dia ingat dan terbangun, maka segera melaksanakan sholat yang tertinggal itu, meskipun waktunya sudah lewat ya. Adapun ketika sholat subuh, saudaraku, cara melaksanakannya cepat-cepat ambil air wudhu. Bukan mengambil air wudhunya ngebut, bukan ya. Disegerakan mengambil air wudhunya. Setelah ambil air wudhu, disegerakan untuk sholat subuh. Yang tidak boleh ketika sudah bangun, sudah tahu matahari sudah terbit, sudah siang, belum sholat subuh, malah ngopi dulu, sarapan dulu. Ini tidak boleh ya. Ini termasuk salah satu dosa besar. Dan yang paling penting juga, sebab-sebab bangun kesiangan. Jangan karena ada dalil ini lantas dijadikan kebiasaan. Nah, kalau gitu bangun kesiangan saja kan ada dalilnya, boleh sholat subuh sholat subuh ketika sudah lewat waktu. Ketika Anda punya niat seperti itu, maka ini termasuk salah satu dosa besar yang paling besar. Jadi tidak boleh. Tetap kita harus berniat untuk sholat di awal waktu. Bangun sebelum subuh, siap-siap ke masjid, sholat berjamaah, kemudian sholat subuh. Tidak boleh meniatkan untuk bangun kesiangan. Dan bangun kesiangan ini sifatnya adalah darurat ya, masuk ke dalam darurat. Ada sesuatu yang harus dikerjakan yang tidak bisa ditunda, yang mengakibatkan seseorang itu bangun kesiangan. Bangun kesiangannya mesti dilihat dulu karena apa? Misalnya karena nonton bola atau karena begadang yang tidak ada perlunya, tidak ada artinya. Kemudian dia bangun kesiangan, maka ini juga termasuk salah satu dosa besar. Jadi saudaraku, dari sini bisa diambil pelajaran dari kisah Nabi tadi juga, bahwa ketika Anda bangun kesiangan, belum sholat subuh karena sesuatu hal ya, dan sesuatu hal ini sangat penting yang tidak mungkin Anda hindari, maka ketika Anda bangun meskipun matahari sudah tinggi, segera ambil air wudhu, segera sholat subuh. Jangan pernah meninggalkan sholat subuh, jangan pernah meninggalkan sholat apapun, sholat wajib 5 waktu. Karena sholat itu tiang agama ya. Ketika Anda meninggalkan sholat, waman tarokaha faqad hadamaddin. Ketika Anda meninggalkan sholat dengan sengaja, maka bisa jadi Anda termasuk salah seorang yang meruntuhkan tiang agama. Demikian, mudah-mudahan yang singkat dan padat ini bermanfaat. Sekali lagi pesannya, jangan pernah meninggalkan sholat meskipun Anda kesiangan. Dan jangan pernah berniat untuk selalu kesiangan, itu juga dosa besar ya. Jadi kesiangannya sekali lagi ini harus garis bawah ya. Ini sangat penting. Kesiangannya karena sesuatu yang tidak bisa dihindari. Jadi masuknya ke dalam kedaruratan. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf bila ada salah ucap, salah sikap dari saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.